sesi ketiga online kita di Google Meeting. Mudah-mudahan masih semangat karena malam ini adalah penyampaian materi, 4 penyampaian materi terakhir, dan nanti akan membahas tentang tugas-tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan. Dan nanti ada penjelasan juga pembagian trainer serta pengisian form dari Google tentang evaluasi pelatihan kita, karena ini menjadi wajib ya untuk yang mengisi formulir Google, nanti sesuai dengan trainernya. Karena nanti akan dijelaskan oleh Bu Betty, nanti akan dibagi juga trainernya, jadi Bapak Ibu nanti akan diperlihatkan, juga bisa dilihat di Google Classroom trainer-trainernya siapa saja, karena satu peserta tidak double trainer, seperti itu Bapak Ibu. Nah, mari kita mulai ya, nanti kita akan bahas itu di akhir. Oke, saya akan presenting layar Bapak Ibu. Sebentar. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu layarnya? Belum, Bu. Belum, Bu, ya? belum Kelihatan. Bagaimana, sudah? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Dan tidak, masih gangguan. Masih belum? Apa ada yang sudah lihat ini layar? Ya, sudah terlihat. Sudah kelihatan. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Jadi malam ini materi yang akan saya bawa adalah tentang Gmail atau Google Mail dan Google Calendar. Nah, ini sebenarnya biasa ya, yang biasa kita gunakan itu selalu ada di Android, apalagi Gmail itu pasti ada di Android ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada Google Calendar juga. Ada juga yang hanya menggunakan kalender bawaan dari Android. Jadi kita akan bahas satu persatu dari Gmail dengan Google Calendar itu sendiri. Nah, untuk Gmail, hari ini kita akan membahas tentang settingannya, yaitu membuatnya menjadi 5 kategori inbox, kemudian merubah background, dan membintangi pesan, serta nanti mencari pesan khusus yang diberikan kepada kita. Juga nanti akan kita membuat atau menyeting bagian tanda tangan ketika kita membuat email baru. Baik, kita langsung praktekkan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti seperti ini yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Saya akan praktekkan, saya akan masuk ke dalam Gmail saya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini nggak perlu yang masuk titik 9 ya, karena di sini sudah ada tulisan Gmail. Jadi kita langsung masuk saja di sini ketika kita buka tab baru di Chrome ya Bapak Ibu. Dia akan muncul otomatis kalau di Chrome Bapak Ibu. Oke. Nah, email sendiri itu artinya adalah electronic mail ya, jadi itu surat berupa elektronik. Jadi dengan adanya email ini, kita nggak perlu lagi susah-susah ke kantor pos untuk ngirim surat, kemudian harus beli perangko dulu, seperti itu ya. Jadi sekarang penggunaan email itu menjadi penggunaan dibilang wajib tidak juga, tapi selalu kita gunakan sehari-hari. Misalkan lah, simpelnya aja Bapak Ibu, dari GC saja, dari Google Classroom, kalau ada siswa yang mengirimkan tugas, itu pasti akan terkonek ke email kita. Atau nih, kita yang biasanya ada suka belanja online, kita suka transfer-transfer via rekening, itu biasanya juga ada pemberitahuan lewat email. Bahkan sekarang isi SPT pajak saja, itu pemberitahuan pajak itu lewat email ya Bapak Ibu. Jadi kita mau masuk ke linknya itu, ada situs yang dibagikan oleh perpajakan gitu lewat email kita Bapak Ibu. Jadi email ini seperti kunci ya Bapak Ibu. Jadi penting sekali. Jadi jangan hanya mengingat user ID atau akunnya saja, tapi passwordnya. Jangan juga karena dari Android kita bisa save otomatis, kemudian kita
ketika kita log out atau kita mau buka di Android atau perangkat baru, kita lupa passwordnya. Jadi password itu usahakan yang benar-benar Bapak Ibu ingat ya. Nah, ini adalah tampilan Gmail saya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini latar belakangnya saya atau backgroundnya ini tidak putih ya, tidak putih seperti biasa ya, karena saya sudah ganti-ganti ya backgroundnya. Kemudian kita akan belajar bagaimana membuat 5 kategori ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan tidak ada 5 kategori ini, utama, sosial, promosi, update, forum, itu biasanya langsung jebrek jadi satu Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Jadi karena kita buatnya seperti ini, jadi dia terbaca secara cerdas oleh Gmail, mana yang bagian sosial, mana yang bagian promosi. Kemudian nih promosi-promosi biasanya keluarnya dari Canva ataupun Shopee dan lain-lain ya. Nah, ataupun yang update itu adalah kotak masuk terbaru ya Bapak Ibu. Jadi di sini banyak dari Google Classroom ya, atau yang coba praktek-praktek seperti kemarin membagi link, itu bisa jadi ini dari email-email dari para peserta pengimbasan ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada forum. Forum ini terkait dengan Google Chat. Nah, karena kita tidak mengimbaskan yang bagian Google Chat, jadi saya singgung sedikit ya Google Chat ini apa Bapak Ibu. Jadi Google Chat ini sama seperti WhatsApp, sama seperti Telegram ya Bapak Ibu, atau zaman dulunya BBM gitu ya Bapak Ibu. Tapi ini buatan dari Google gitu. Nah, di sini di Gmail kalau Bapak Ibu itu aktif menggunakan Google Chat. Ngomong-ngomong Bapak Ibu di sini ada yang sudah pakai Google Chat? Ada yang sudah pernah coba pakai Google Chat? Belum pernah, Mbak. Ada Bu, sudah. Ya, sudah ya. Nah, ini ada ini. Ini hostnya ini, kayaknya suaranya yang jawab ini. Nah, Google Chat ini nih, ini Google Chat. Kalau kita pakai WhatsApp atau Telegram, dia tidak terkoneksi ke Gmail kita ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita pakai Google Chat, dia akan terkoneksi, akan terlihat langsung dari sini. Nah, ini adalah beberapa chat saya dengan coach saya di Google Master Trainer ya. Saya chatting dengan beliau, kemudian ada dengan Pak Ardius juga, Pak Ahmad Ardius juga saya pernah chatting juga menggunakan Google Chat. Kemudian di ruang ini dia bentuknya seperti grup ya, Google Group gitu ya. Jadi di dalam Google Chat itu kita juga bisa terhubung dalam grup seperti kita nih. Kita kalau misalnya di Telegram itu kan ada grup pelatihan kita. Nah, itu sama seperti ini Bapak Ibu. Dan dia juga terkoneksinya sama di Android, pemberitahuan atau notifikasinya itu sama, bisa diedit ya Bapak Ibu. Dan ini langsung terhubung ke Gmail kita Bapak Ibu. Karena ya mereka ini masih satu perusahaan gitu kan, masih satu anak gitu di Google-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini terkait Google Chat ya. Jadi forum ini akan terkonek langsung ya Bapak Ibu ke Gmail-nya. Dan isinya itu adalah forum-forum yang ada di dalam Google Chat ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, di dalam email ini Bapak Ibu, kita ada label ya Bapak Ibu nih. Kalau Bapak Ibu yang biasanya di Gmail Bapak Ibu biasanya cuma ada kotak masuk, berbintang, ditunda, terkirim, draft, dan lain-lain. Tapi saya ada tambahan lagi nih Bapak Ibu. Nah, GSE, IGOKUS nih, misalkan saya coba klik ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita buat label-label seperti ini, dia otomatis secara cerdasnya Gmail ini akan mengelompokkan sendiri email-email yang masuk yang dia ada bau-bau tentang GSE, IGOKUS nih. Misalkan ini dari Bu Peti semua. Jadi dia ini langsung terkonek ke dalam label ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu repot-repot cari satu-satu, filter satu-satu di sini, atau harus cari dulu di sini nih. Misalkan kita mau cari di sini tentang misalkan Bu Betty gitu kan. Nah, misalkan saya cari di sini. Nah, saya cari di sini misalkan, atau ini sambil connect ya Bapak Ibu. Nah, misalkan kita cari di situ. Tadi saya klik di sini ya Bapak Ibu. Kemudian kita akan telusuri. Itu tidak perlu lagi Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah membuat label, seperti yang di sini, label itu seperti subjudulnya lah di email itu. Jadi dia akan terkoneksi di situ Bapak Ibu. Nah, saya buat ini ya, GCEL
satu bootcamp, kemudian Google Master Trainer, kemudian ada nama sekolah saya sendiri, saya buat labelnya ya Bapak Ibu. Jadi di sini akan masuk secara otomatis ke situ Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau sudah buat label itu lebih rapih Gmail-nya. Kita lihatnya juga lebih enak. Kalau misalkan mau lihat pesan-pesan berbintang juga bisa Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada nih pesan yang kira-kira masuk ya Bapak Ibu ke email. Nah, ini adalah pesan-pesan berbintangnya ya. Saya kasih ini bintang-bintang karena saya takutnya saya nanti lupa. Ketika nanti ada harus mengisi formulir, tenggatnya tanggal sekian dengan sekian. Biasanya saya kasih bintang, kayak saya kasih star gitu ya, supaya ketika saya mau cari lagi, saya tinggal klik aja yang berbintang ini, Bapak Ibu. Nah, ini beberapa email yang saya bintangi, Bapak Ibu. Nah, kita kembali lagi ke kotak masuk, Bapak Ibu. Jadi kita akan coba melihat bagaimana cara mengatur kategori ini. Itu caranya adalah, Bapak Ibu, ini di sini ada setelan yang seperti gambar gear ya, atau setting, itu bisa kita klik Bapak Ibu. Nah, di sini ini kalau bentuknya kecil seperti ini setelan ya, setelan cepat gitulah di sini tulisannya ya. Jadi setelan yang simpelnya gitu. Nanti kita akan buka setelan secara besarnya. Nah, di sini saya akan langsung tunjukkan ya Bapak Ibu bagaimana sih cara ganti background. Nah, kalau mau ganti background tinggal yang di setting ini tadi. Di sini ada banyak sekali Bapak Ibu, mau lihat semua misalkan. Pilih tema yang Bapak Ibu suka. Misalkan di sini nggak ada deh yang saya suka, saya mau cari pakai foto saya. Itu bisa Bapak Ibu, tinggal upload saja fotonya di sini. Ini ada pilihannya ya. Jadi nanti di-upload, fotonya akan masuk, kemudian nanti akan merubah sendiri background-nya. Misalkan saya mau rubah background-nya menjadi ini deh. Saya mau yang hijau-hijau yang bening-bening. Nah, misalkan seperti ini, kemudian saya simpan. Jadi lebih bervariasi Gmail kita ya untuk background-nya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tadi kembali ke setelan Bapak Ibu. Kalau ini kan setelan cepatnya ya Bapak Ibu. Kita buka deh gimana sih bentuk setelan lengkapnya dari Gmail ini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang masuk Gmail cuman karena mau cek ada email apa yang masuk atau ada verifikasi dari Google atau verifikasi dari Facebook, hanya itu saja difungsikan, kita bisa memfungsikan banyak sekali di Gmail ini Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ya Bapak Ibu ya, ini adalah setelan bahasanya. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu, kan karena kita orang Indonesia, jadi setelannya bahasa Indonesia. Dan setelan ini akan terlink ke sini Bapak Ibu. Nih, ke tata bahasa dengan ejaannya, atau koreksi otomatis. Jadi nanti ketika Bapak Ibu membuat sebuah email, dia akan ada, kalau kita aktifkan, saran ejaan aktif, atau saran tata bahasa aktif, dia akan mengoreksi secara mandiri gitu si Gmail-nya ini, dia akan ada garis-garis merahnya seperti kalau kita ngetik biasa seperti itu. Jadi ini sesuai dengan pilihan bahasa kita. Kalau misalkan pilihan bahasa kita bahasa Inggris, dia juga otomatis tata bahasa dan ejaannya itu terkait dengan bahasa Inggris. Iya. Nah, lanjut. Kemudian ini tadi yang bahasa Indonesia ya. Nomor telepon jelas bahasa Indonesia. Ukuran maksimum halaman itu 50. Kenapa ada banyak sekali seperti ini Bapak Ibu? Halamannya kan itu banyak sekali ya, draft kotak masuk ya Bapak Ibu. Kalau itu langsung kita buat misalkan 100, banyak banget yang kita lihat. Tapi kalau kita mau lihat per jendelanya 50, ini gimana Bu Host? Para peserta mau lanjut atau bagaimana? Stop dulu aja. Sudahin Kita azan. dengar azan dulu, Bu. Kita dengar azan dulu.
Boleh sini. Boleh aja ya. Oke, silakan Ibu. Lanjut lagi. Belum sudah. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Nah, kita lanjut lagi untuk ukuran maksimum halaman itu bisa kita ganti menjadi misalkan 10, 15, 20, 25, 50 sampai 100. Jadi itu tergantung dari Bapak Ibu. Bapak Ibu mau lihatnya kapasitasnya seberapa banyak gitu. Kalau saya nggak terlalu banyak, tapi saya maunya cuma 50, makanya tadi nanti akan saya tunjukkan email yang di bagian tab-tabnya atau jendela-jendela per emailnya itu nanti saya buat 50 kalau saya Bapak Ibu. Nah, kemudian periode pembatalan pengiriman, kita kasih jeda Bapak Ibu. Misalkan kita kirim nih, terus kita mau ada jeda nanti kira-kira nggak langsung terkirim, itu biasanya kita bisa atur. Kalau saya cukup 5 detik ya. Nah, ini banyak sekali, 5 sampai 30 detik ya Bapak Ibu ya. Hitungannya detik Bapak Ibu. Kemudian terkait tata bahasa dan ejaan tadi tersambung dengan settingan bahasa kita ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya akan tunjukkan ini Bapak Ibu sebentar. Nah, ini tanda tangan nih Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan kita akan membuat sebuah email baru Bapak Ibu, itu bisa kita buat otomatis tanda tangan di bawah email kita Bapak Ibu. Ini misalkan contohnya nih, ini kan file saya tanda tangan yang Best Reject Intan Widora ya. Saya buat di judul tanda tangannya atau pilihan filenya itu adalah Intan Widora. Misalkan nih saya mau buat baru kayak pakai bahasa Indonesia. Saya akan buat baru bentuk tanda tangannya. Beri nama tanda tangan baru. Misalkan saya buat Indo Intan Widora, misalkan buat, kemudian ini baru ya otomatis, saya akan buatnya bukan Best Reject, misalkan hormat saya, kemudian saya buat seperti ini, misalkan lengkap dengan gelar, kalau tadi tidak, misalkan saya buat yang ini lengkap dengan gelar. Nah, dia otomatis akan tersimpan Bapak Ibu di sini ya. Jadi kalau misalkan yang Intan Widora bentuk tanda tangannya seperti ini, kalau yang Indo Intan Widora bentuk tanda tangannya seperti ini. Jadi nanti dia otomatis akan masuk ke dalam email kita. Tapi kalau kita setting Bapak Ibu, nah untuk tulisan, bentuk dan
Kalau misalkan mau ditambahkan gambar, nih Bapak Ibu, sisipkan gambar tanda tangan kita di tengah-tengah ini juga bisa Bapak Ibu. Tinggal kita sisipkan. Kebetulan stok saya yang tanda tangan belum saya ganti background-nya, jadi tidak perlu saya masukkan ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu nanti punya stok tanda tangan yang background-nya sudah diganti di remove BG, Bapak Ibu bisa masukkannya di sini ya, di tengah-tengah sini bisa dimasukkan gambar. Itu otomatis nanti akan masuk ketika Bapak Ibu membuat emailnya. Nah, kemudian ini saat menulis email baru gunakan yang mana? Misalkan nih saya aturnya seperti ini, tanpa tanda tangan dia otomatis tidak ada pilihannya. Nanti kita akan membuatnya secara manual atau memilihnya secara manual. Nah, tapi kalau kita membuat pakai tanda tangan, misalkan saya pakai yang bentuk tanda tangan Indonesianya. Ini juga saya buat tanda tangan yang bentuk Indonesianya. Nanti dia akan otomatis tersimpan ya Bapak Ibu. Ini saya coba simpan dulu ya, simpan perubahan. Oke, simpan perubahan. Kita akan coba cek membuat emailnya ya. Nanti kita akan masuk setting lagi, kemudian kita akan belajar membuat label ya Bapak Ibu. Oke, tunggu sebentar. Oke, sudah masuk ke sini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tanda tambah atau tanda plus. Ini ada tulisan tulis. Ini kita membuat new mail atau email yang baru ya Bapak Ibu. Kita akan klik di sini, dia otomatis akan muncul. Nah, baru seperti ini Bapak Ibu. Nah, kepada atau to dalam bahasa Inggrisnya itu nanti akan lebih mengarah kepada email yang akan kita kirim ya. Misalkan saya mau kirim ke Ibu Betty, saya tinggal klikkan saja, otomatis keluar karena saya sudah sering nih email-emailan dengan Bu Betty. Nah, seperti itu. Kemudian apa sih CC dengan BCC ini? Nah, jadi CC ini Bapak Ibu, kita sering lihat ya CC dengan BCC ini di email, tapi apa sih sebenarnya fungsinya dan apa maksudnya gitu Bapak Ibu. Kalau CC itu sendiri itu artinya adalah carbon copy dan BCC itu adalah carbon copy. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah ke bank nih, bank aja deh. Kalau di bank itu kan kita dapat struktur kalau misalkan kita store uang gitu. Nah, itu kan di dalam di apa namanya di slip itu itu biasanya ada 3 lembar kertas ya di laporannya itu. Jadi ada lembar kertas yang pertama, kemudian ada yang pink, ada yang hijau. Nah, yang pink dan hijau itu adalah jenis-jenis yang CC dan BCC-nya. Nah, itu kurang lebihnya ya Bapak Ibu untuk CC dan BCC. Jadi kalau misalkan kita klik, itu akan muncul di sini. Ini adalah alamat-alamat email yang mau kita buat tembusan. Jadi kalau misalkan kita buat di sini, misalkan saya buat namanya atau emailnya Bu Rani, Bu Betty ini hanya bisa melihat bahwa ini ditembuskan ke Bu Rani, tapi Bu Rani tidak mendapatkan email dari saya gitu, karena masuknya ke CC. Dan BCC ini hanya saya yang bisa melihat, tapi apa namanya? Nah, ini apa namanya? Ini saya masuk nih, jadi otomatis masuk ke apa namanya? Ke Gmail saya ini. Aktif ini yang Google Master Trainer karena sebentar lagi mau ujian ini. Nah, jadi tadi ya Bapak Ibu ya, kalau yang BCC itu tidak bisa dilihat oleh si email dan CC-nya. Jadi itu sifatnya seperti tembusan. Kalau Bapak Ibu ada SK atau apapun itu, biasanya di bawah itu ada tulisan tembusan gubernur, kepala BKD, misalkan seperti itu. Nah, itu sama seperti CC dan BCC. Kadang-kadang tidak tersampaikan ke sana, tapi tembusannya untuk ke sana. Nah, itu kurang lebihnya CC dan BCC. Kemudian subjek ini kita kasih judulnya, misalkan pelatihan sesi 3. Nah, saya buat seperti ini judulnya. Misalkan saya di sini akan tulis ya Bapak Ibu. Ini otomatis ya, saya belum ketik hormat saya ini loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini tadi saya setting, tanda tangannya langsung muncul. Tapi kalau misalkan kita mau tidak membuatnya, di sini Bapak Ibu ada tulisan, ada gambar pena, tulisannya sisipkan tanda tangan. Nah, kita bisa kelola tanda tangan, bisa tanpa tanda tangan, dia otomatis hilang. Kalau misalkan yang mau Indo, itu akan masuk yang tadi, atau yang nama seperti ini, dia akan masuk yang bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah kita klik ini, misalkan saya mau masukkan, coba cek tugas akhirnya
Saya seperti itu, misalkan saya dengan Bu Betty saya kirim seperti itu, saya mau kasih tanda tangan nih. Jadi dia otomatis seperti ini akan masuk ya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa kirim. Nah, di sini juga ada menu untuk melampirkan file. File ini berbatas Bapak Ibu kalau di email itu biasanya 25 MB. Itu kita bisa masukkannya. Misalkan kita mau masukkan foto atau video itu berbatas 25 MB biasanya Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih cara mengakali kalau kita mau kirim file yang besar, video atau apapun melalui email, dan itu tidak bisa kita cantumkan di filenya. Salah satu caranya adalah bisa kita membuat seperti WinRAR, jadi kita padatkan di dalam satu file RAR, ataupun kita bisa upload dulu ke Drive, ke Google Drive-nya Bapak Ibu, terus kita bagikan linknya saja. Nah, itu salah satu cara mudahnya. Jadi nanti yang mendapatkan email akan masuk ke link yang kita bagikan di Google Drive dan bisa melihatnya atau mengeditnya di situ atau memberi komentar sesuai dengan settingan kita di Google Drive-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini kita bisa sisipkan emoji, kemudian bisa kita sisipkan file yang menggunakan Drive tadi, kemudian bisa sisipkan foto, ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah untuk Alhamdulillah. Ini adalah untuk mengirim email ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengirim, kalau misalnya kita ulang kita bisa hapuskan ya Bapak Ibu. Nah, itu kurang lebihnya ya Bapak Ibu untuk membuat emailnya. Kalau kita tambahkan tanda tangan di dalam email kita secara otomatis. Ini saya close saja ya, nanti penuh emailnya Bu Betty kalau saya kirim ini. Nah, ini tadi Bapak Ibu tampilannya 50 tadi, jadi tidak sampai 100 ke bawah ini, cuma sampai 50 aja gitu. Mau Bapak Ibu buat 10 juga boleh. Nah, misalkan mau lanjut nih sampai yang ke 51 dan sampai 100, dia otomatis akan masuk ke sini ketika kita mengkliknya. Nah, jadi nggak akan banyak kan kita lihatnya kalau kita sudah settingnya Bapak Ibu. Nah, itu ya contohnya. Kemudian bagaimana sih caranya membuat label? Nah, label itu ada banyak sekali caranya Bapak Ibu. Bisa langsung kita klik centang di bagian mana yang kita ingin buat label. Kemudian ada juga yang di bagian setting tadi Bapak Ibu. Di bagian setting tadi itu bisa kita buat labelnya. Misalkan kita masuk ke setelan ya Bapak Ibu. Lihat semua setelan. Jadi ini adalah labelnya Bapak Ibu. Oh ya, tadi saya mana ya tadi ya? Oke, bukan di sini, di labelnya, bagian label. Oke, nah di bagian labelnya ini Bapak Ibu. Jadi di bagian label ini kita bisa buat label baru Bapak Ibu. Atau yang tadi kategori yang saya bilang dia lebih terkolom ke bagian-bagian inti seperti utama, sosial, update, kemudian grup. Nah, itu tuh bisa masuk ke sini atau forum ya Bapak Ibu. Ini, jadi mau ditampilkan atau disembunyikan itu terserah Bapak Ibu. Jadi ini karena tadi saya tampilkan semua ya Bapak Ibu. Kalau sudah aktif dia warnanya biru Bapak Ibu. Jadi dia lebih terfilter, dikelompok-kelompokkan seperti itu. Jadi tidak satu kotak masuk itu bentuknya sama semua, tidak Bapak Ibu kalau kita pakai kategori. Kemudian nih label yang tadi Bapak Ibu, saya mau buat label baru nih. Label barunya karena di sini belum ada GSE IG Oku, saya mau buat yang Oku supaya nanti ketika ada ada email masuk dari Google Classroom dari Bapak Ibu, dia akan terkelompok langsung ke dalam labelnya GSE IG Oku. IG Oku. Oke, masukkan label di bawah, nggak perlu ya. Harap masukkan nama label yang baru, sudah ini saja. Kemudian saya buat. Nah, ini otomatis masuk di sini nih. Sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Namanya di sini sudah masuk. Nah, saya mau ganti deh, karena ini nggak kelihatan warnanya. Saya mau ganti warnanya lebih terang. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini saya sudah punya label baru untuk khusus email yang masuk terkait dengan GSE IG Oku. Nah, itu untuk pembuatan kategori dan labelnya. Jadi ini Bapak Ibu adalah semua pengaturan-pengaturannya nih. Kotak masuknya mau dikategorikan atau tidak, atau mau 4 saja semuanya, tidak perlu banyak-banyak. Saya mau yang utama. Kalau utama itu default ya Bapak Ibu, itu sudah paten di situ ya.
yang kita masukkan boleh sosial, promosi, update. Misalkan mau sosial dengan update saja, promosi nggak perlu saya masukkan, saya kolomkan, itu bisa Bapak Ibu. Tapi karena saya mau semuanya, saya centang semua Bapak Ibu. Masuk lagi nih chat grup chatnya nih ke Gmail nih. Sudah mulai sudah mulai rame nih. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini untuk yang pengaturan kotak masuknya berdasarkan kategori atau berdasarkan label Bapak Ibu. Nah, itu untuk pengaturan di Gmail ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan terkait tentang Gmail, boleh ditanyakan setelah sesi ini. Baik, saya akan masuk ke materi selanjutnya Bapak Ibu, yakni Google Calendar. Nah, ini nih kalender ini biasa aja, tapi kadang kan kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan kalender biasa, itu biasanya ada yang tidak tercantum libur-liburnya, seperti misalnya libur Idul Adha kita nggak tahu, pas ada tanggal merah kita tidak tahu. Tapi kalau biasanya kita menggunakan Google Calendar, dia akan otomatis hampir sama seperti kalender-kalender yang ada di rumah Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita mau buat jadwal nih, kayak kemarin nih contohnya, saya mau buat jadwal di kabupaten saya di Pringsewu, saya akan mulainya ada jadwal yang dimasukkan pada tanggal 2 April. Ketika saya cek tanggal 2 April ini tanggal merah, Bu. Itu kan kami ada di forum ruangan yang tidak ada tanggal atau kalendernya gitu. Enggak, tempat saya hitam gitu. Katanya gitu kan di di kalendernya di Android-nya. Enggak, Bu, tempat saya merah ini. Ini ada tulisan juga wafat Isa Al-Masih kalau nggak salah waktu itu ya. Ini biasanya merah, Bu, libur. Jadi kita lewatin aja. Nah, itulah salah satunya kelebihannya. Jadi kita bisa lihat liburnya di Indonesia seperti apa kalau menggunakan Google Calendar Bapak Ibu. Jadi kita nanti akan belajar tentang membuat kalender baru, kemudian cara berbagi kalender baru tersebut, kemudian cara membuat meeting atau membuat jadwal di dalam kalender. Kan nih, kita Google Meeting, kita dapat linknya buat sendiri, langsung buat Google Meeting, atau dapatnya di Google Classroom ya Bapak Ibu. Tapi di Google Calendar itu juga bisa kita buat Google Meeting. Nah, bagaimana caranya? Kita akan langsung coba masuk ya Bapak Ibu. Ini saya close biar nggak kebanyakan. Oke, kita buka tab baru. Saya ketikkan manual saja yang ini yang untuk kalender ya Bapak Ibu ya. Oke, tunggu. Nah, Google Calendar. Saya akan coba masuk ke Google Calendar. Saya akan tunjukkan. Google Calendar ini kalau yang biasanya itu warnanya biru seperti ini Bapak Ibu. Tapi sekarang upgrade warnanya itu semua fitur Google dia lebih berwarna-warni. Ada biru, hijau, kuning, merah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah bentuk kalender saya Bapak Ibu. Kita sekarang tanggal 6 Maret. 6 Maret ini Jimmy kita terakhir, 78 tinggal pengumpulan tugas. Sambil ingat-ingat ini. Oke, ini saya close saja. Oke, Bapak Ibu. Jadi ini adalah tampilan hari ya, day ya. Kalau hari ini tampilannya dia hanya per tanggal dan jam-jamnya. Nah, seperti ini. Nah, tapi karena kita mau lihatnya lebih biasa seperti tanggal-tanggalan lainnya, kita akan buatnya dalam bentuk bulan. Nah, ini adalah jadwal-jadwal saya Bapak Ibu di bulan Maret. Jadi dia otomatis masuk ke dalam kalender kita, termasuk Google Classroom. Jadi ini Bapak Ibu, my calendars, kalender atau tanggalan saya itu semuanya terkoneksi ya. Jadi Bapak Ibu ada kalender khusus punya saya, kemudian ada kalender yang Google Classroom, ini semuanya kalender-kalender di Google Classroom Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ada tugas sebagai siswa atau sebagai guru, ada deadline-nya, dia akan otomatis terkoneksi ke dalam Google Classroom. Jadi dia akan diingatkan secara otomatis dari Google Classroom tersebut Bapak Ibu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita akan membuat kalender baru ya. Nah, kita akan coba belajar menggunakan atau membuat kalender baru ya Bapak Ibu. Saya akan buat Igi Oku ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Oke, ini di sini Bapak Ibu, itu ada other calendars, ada tanda plus di sampingnya. Saya akan tambahkan di sini Bapak Ibu
untuk membuat kalender baru. Jadi nanti kalau kita masukin kalender nih jadwal terkait Iggy Oku, dia akan masuk ke dalam kolomnya si Iggy Oku ini. Jadi saya akan buat create new calendar atau buat kalender baru ya. Ini adalah pilihannya Bapak Ibu di sini. Jadi kita akan buat yang baru ya. Jadi saya mau buat GSE, besarkan lagi tulisannya GSE Iggy Oku. Nah, saya buat seperti itu. Oke, terus deskripsinya mau ditulis atau tidak itu terserah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian jamnya sudah diatur di sini, ownernya adalah saya sendiri, organizationnya karena saya domainnya SMP, jadi otomatis di sini SMP. Kemudian saya create calendar, membuat kalender. Jadi nanti dia otomatis Bapak Ibu masuk ke dalam sini. Jadi gimana nih kita mau lihatnya nih? Di sini sudah kelihatan nih Bapak Ibu akan muncul tuh kan GSE Iggy Oku. Nah, coba kita balik ya ke dalam kalender tadi. Oke nih Bapak Ibu, GST Iggy Oku nih. Nah, kemudian saya klik, sorry saya centang, mau diganti-ganti settingannya itu bisa, ada titik 3 di sini Bapak Ibu. Nah, di sini mau display this only, mau menampilkan ini saja, atau hide from list, sembunyikan dari daftar ya Bapak Ibu, setting and sharing. Jadi mau setting dengan sharing si GSE Iggy Oku ini bisa ya Bapak Ibu, dan mau ganti warna kalendernya juga bisa. Coba kita setting and sharingnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada banyak sekali pengaturannya. Share with specific people. Karena saya mau share ini dengan Bu Rani, karena beliau yang salah satu panitia, atau dengan Bu Ketua itu bisa. Bu Rani boleh sebutkan alamat emailnya Bu Rani? Ranisari 11 Ranisari 11 at guru.sma.belajar.id. Oke, betul ya? Yap. Nah, Bu Rani ini kita bisa setting ya Bu Rani, mau kita setting seperti apa? Apakah see only free? Bu Rani hanya melihat kalender yang bagian free-nya saja, atau melihat semua detail kegiatan, atau membuat perubahan di dalam kegiatan, atau make change and manage sharing. Jadi membuat perubahan dan mengatur sharing, berbaginya si kalender yang khusus GSE Iggy Oku. Karena saya rekan kerja beliau, saya mau beliau juga bisa mengganti kegiatan yang ada di GSE Iggy Oku. Jadi saya pilih yang ini, kemudian saya send, saya kirim, beliau akan dapat email dari saya terkait kalender yang barusan saya buat. Nah, seperti itu. Itu ya Bapak Ibu untuk berbagi kalendernya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita bisa buat pertemuan atau meeting melalui ini, atau kita bisa pilih langsung tanggalnya Bapak Ibu. Misal nih, saya bulan Maret ini penuh ya ini ya. Sebentar. Oke, misalkan bulan Maret ini deh, saya buat tanggal 8 ini, saya buat waktunya tertentu saja. Karena ini pagi saya sudah ada 10 malam ini sudah ada kegiatan. Ini sebenarnya kegiatannya bukan kegiatan saya, ini nih peserta yang mencoba untuk membuat kegiatan. Dibuatnya jam 10 malam. Saya mau buatnya dengan Bu Rani itu pagi deh. Dari jam 8 pagi sampai jam 9 aja deh. Sebentar aja, sejam aja ketemu nggak apa-apa di Jimit. Gimana nih caranya? Caranya adalah Bapak Ibu, kita mau buat membuat pertemuan dengan Bu Rani. Saya klik jamnya seperti ini, dia akan muncul. Saya klik jamnya seperti ini, dia akan muncul otomatis ya Bapak Ibu. Saya akan buat ini karena deadline ya, tanggal 8 deadline kita, saya akan tuliskan deadline tugas Iggy Oku. Saya buat seperti itu. Kemudian saya buat untuk pertemuan kita membahas tentang deadline itu dari jam 7 AM sampai jam 8 karena butuhnya 1 jam. Tapi kalau misalkan kita centang yang all day,
dia tidak akan terekap jamnya. Kenapa? Karena sepanjang hari dari jam 00 sampai jam 00 lagi. Tapi karena kita butuh sejam, kita nggak perlu centang ini Bapak Ibu, jadi kita butuh waktunya saja. Perlu diulang tidak? Does not repeat, saya pilih yang tidak perlu diulang karena ini bukan kegiatan sehari-hari ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu nih punya kegiatan sehari-hari rutin setiap hari, misalkan ada jadwal nih, jadwal minum vitamin misalkan, karena Bapak Ibu mungkin banyak sekali kegiatan, sering lupa, Bapak Ibu bisa setting di kalendernya, tidak hanya di apa namanya, di alarm ya, jadi di sini juga bisa. Jadi bisa daily, bisa weekly, bisa sehari-hari, bisa mingguan, seperti itu. Ini Bu Yuli yang sedang melakukan presentasi ya. Halo? Ini saya lanjutkan presentasi Entika. Ini Bu Yuli yang tampil. Sudah masuk lagi layar saya? Belum. Proses. Proses ya. Sudah, Bu. Oke, sudah kita lanjut ya. Tadi karena saya sudah atur jamnya, kemudian saya akan tambahkan atau undang tadi. Saya mau undang Bu Rani karena Bu Rani tadi masuk apa namanya? Masuk ke dalam kalender yang DSE IG Oku. Benar ya Bu Rani ya? Ini emailnya ya Bu Rani? Saya nggak tanya lagi tadi nih. Sudah benar, Rani Sari 11. Bu Rani. Oke, sudah email yang tadi masuk kok. Ya, email yang tadi masuk kok. Oke, ini yang ingin saya ketikkan sudah masuk belum ini? Ini sorry, sudah benar belum email ini? Oke, benar. Guru SMA bukan guru sama. Guru SMA iya, bukan guru sama. Oke, sorry. Karena ini ya, oke. Udah ya. Jadi saya tambahkan Bu Rani nih. Ya. Kemudian saya tambahkan nih Google Meet video conference. Jadi saya tambahkan nih linknya Bapak Ibu. Jadi saya otomatis dapat linknya. Nanti Bu Rani akan dapat email saya tentang jadwal ini di GSE IG Oku. Beliau bisa langsung klik linknya, jadi bisa langsung masuk. Jadi kita bisa buat pertemuan Google Meeting lewat kalender Bapak Ibu. Kemudian nih, saya mau tambahkan add description or attachment. Saya mau ngasih lampiran nih Bapak Ibu. Attachment lampiran. Saya mau kasih lampiran semua daftar pesertanya. Misal nih Bapak Ibu, saya mau bagi yang mana ya? Upload aja deh, saya mau ambilnya dari komputer aja misalkan. Jadi bisa di sini sharing. Kalau kita sharing daftar pesertanya, kok nggak buat di Google Drive, di Gmail atau di Google Classroom sih? Bisa juga lewat situ, tapi di Google Calendar juga bisa karena ini banyak sekali hampir kesamaannya dalam membuat pertemuan Bapak Ibu. Jadi misalkan nih saya mau kasih Bu Rani yang misalkan ada sementara ini oke, yang ini aja deh. Misalkan ini dalam bentuknya bentuk spreadsheet ya, Pak. Anggap saja spreadsheet ya. Tapi saya kasih gambar logo rumah belajar ke Bu Rani di sini. Saya bisa kirimkan ininya, apa namanya, filenya ya ke Bu Rani. Bu Rani bisa buka. Kemudian ini jangan lupa Bapak Ibu, ini kalendernya masih kalender saya. Nanti Bu Rani bisa lihat kalender saya dong, ya kan? Jadi saya ganti ini, saya ganti dulu menjadi GSE IG Oku. Jadi warnanya sesuai nih, warna oranye seperti GSE IG Oku ini. Dan Bu Rani melihatnya langsung ke sini, bukan ke jadwal kalender milik saya pribadi. Kemudian nih Bapak Ibu, mau kasih notifikasi. Kebetulan nih, saya pelupa. Jadi saya mau kasih pengaturan 30 menit sebelum dimulai kegiatan itu, saya diingatkan. Gimana ingatkannya biasanya Bapak Ibu? HP-nya bunyi. Jadi nanti HP-nya akan bunyi Bapak Ibu seperti alarm. Jadi menunjukkan bahwa nanti ada kegiatan setengah jam lagi.
Jadi terkoneksi itu, padahal di kalender tuh kita nggak pasang alarm, tapi jadi seperti alarm Bapak Ibu. Nah, ini kayak karena saya akurasi kelupaannya itu luar biasa, saya butuh 2 kali diingatkan dari langsung dari kalendernya, Google Calendar, dan dari email. Nah, saya juga mau saya dikirimi email, saya akan rubah settingannya. Ini ya Bapak Ibu ya. Saya coba lagi nih ya. Jadi nanti kan ini cuma satu ya tadi ya Bapak Ibu, saya tunjukkan ini cuma satu. Saya mau tambahkan lagi nih notifikasinya lewat email. Saya akan klik di sini, kemudian akan muncul seperti ini. Saya klik segitiga ke bawah itu Bapak Ibu. Kemudian ini masih jawab ya. Saya akan milih custom karena saya maunya bukan notifikasi lewat Android saja, tapi lewat email. Akan saya pilih email. Email ini saya mau atur misalkan 30 menit juga. Atau mau diganti 30 hari sebelumnya nih. Lupa nanti ya, jadi kita buat 30 menit sebelumnya. Jadi bebarengan tuh email masuk, Android bunyi, jadi kita nggak akan lupa lagi itu kalau kita ada janji dengan Bu Rani. Karena kalau misalkan Bu Rani ini telat 5 detik aja, kita nggak dapat toleransi nih, karena beliau sibuk banget. Misalnya ya Bu Rani ya. Nah, jadi kita done, kemudian selesai ini pengaturan kita. Saya rasa sudah cukup lah ini untuk undang Bu Rani ya, seperti ini. Oke, kalau kira-kira sudah, kita akan save. Nah, kemudian ada would you like to send invitation email to Google Calendar guest? Apakah kamu ingin mengirimkan undangan email ini ke tamu Google Calendar? Tamunya itu siapa, Bu Rani tadi? Iya, saya memang mau kirim ke beliau, jadi saya send, saya kirim. Nah, ini diminta lagi, undang Bu Rani untuk masuk dan melihat kalender kita. Got it. Oke. Jadi dia akan masuk. Jadi kita berkali-kali diingatkan. Yakin nggak ngasih ke beliau ini? Nah, ini otomatis ya Bapak Ibu. Jadi ini sudah masuk Bapak Ibu. Nih ketika kita buka, oh Bu Rani ini ya, guysnya. Jadi kita ingat. Jadi kalau kita mau lihat-lihat, misalkan ditanya, tanggal 8 ada ini nggak? Ada jadwal nggak? Bentar ya saya lihat Google Calendar gitu kan bisa. Kita agak canggih gitu kan. Google Calendar kita nggak pakai lagi catatan note tanggal berapa lagi, kita cuma buka HP saja, kita bisa lihat semua kegiatan dan rencana kita di hari itu, di bulan itu gitu, seperti itu Bapak Ibu. Itu kurang lebihnya ya dalam menggunakan Google Calendar. Nah, saya mau tambahkan nih Bapak Ibu, saya mau tambahkan biasa nih Bapak-bapak suka nih, saya mau kasih tambahan nih. Bapak-bapak ini suka nonton sepak bola nih biasanya. Google Calendar ini juga terlink dengan jadwal-jadwal menarik. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Oke, misalkan saya klik tambahkan kan tadi kita buat create new calendar. Nah, sekarang kita akan browse calendars of interest. Jadi, mencari atau berselancar ke kalender yang menarik. Nah, kita akan klik apa saja sih kalender yang menarik di sini? Ada liburan Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu mau lihat liburan Christian holidays, Bapak Ibu bisa lihat semuanya di sini. Liburannya kaum Nasrani misalkan, atau Jewish holidays, mau lihat liburannya kaum Yahudi misalkan seperti itu, atau Muslim holidays, mau lihat liburannya kaum Muslim seperti kita nih. Kita kan butuh yang seperti ini, misalkan saya butuh untuk melihat hari raya Idul Fitri tak jatuhnya tanggal berapa. Jadi atau Idul Adhanya jatuh tanggal berapa, saya mau lihat nih, jadi saya bisa centang di sini, jadi otomatis dia akan membaca sendiri sesuai dengan negara kita gitu kan. Ini saya tidak perlu, oke saya centang aja deh biar kelihatan. Nah, ini yang suka bola kaki atau basketball atau kriket, football ini ya, di sini bisa rugby, di sini bisa Bapak Ibu. Misalkan saya mau cek yang basketball deh. Karena saya suka yang tim Australian Women's ya, karena suka yang Australian Women, saya mau lihat yang tim atau klubnya Adelaide Lightning. Ini saya mau diingatkan ini yang tim ini kalau main sama Bendigo Spirit misalkan ini Bapak Ibu ya. Nah, dia nanti akan otomatis masuk ke sini Bapak Ibu. Nih, yang barusan saya klik nih. Adelaide Lightning. Nih, sudah masuk. Kemudian Bendigo Spirit.
Oh, sudah masuk. Aman deh. Jadi nanti kalau ada jadwal-jadwal pertandingan dua tim itu, saya akan diberitahukan langsung dari kalender, dari Google Calendar. Nah, itu kurang lebihnya Bapak Ibu. Kalau mau lihat yang football juga bisa Bapak Ibu. Ya, jadi kita bisa klikkan football di sini. Nah, kita pilih mau tim yang mana. National Football League. Apa sih bacanya kalau bahasa Inggrisnya ini yang untuk apa namanya? Biasanya ini bapak-bapak yang ngerti nih cara bacanya ini. Nah, mau lihat tim yang mana? Buffalo Bills, apa Chicago Bears? Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu ininya, tim-timnya. Jadi nanti tinggal dicentang aja dia, jadwal mainnya akan otomatis terlink ke Google Calendar kita. Itulah kurang lebihnya. Nah, itulah kelebihan dari Google Calendar dan Gmail tadi Bapak Ibu. Saya rasa sekian. Ini pas sepertinya sejam-sejam dengan Bu Betty. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan nanti kembalikan ke moderator atau ke host atau lewat chatting. Sekian presentasi dari saya terkait Gmail dan Google Calendar. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal yang kurang tepat. Saya kembalikan ke Bu Rani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.